Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Mira. Dalam video kali ini, saya ingin mereview buku yang ke-14 dari tugas sosiologi terapan. Buku ini berjudul Interaksi Masyarakat, Praktik, Teori, dan Teknologi Pendukung. Buku ini ditulis oleh Michael Wiberts. Yang pertama yang dibahas dalam buku ini tentang masyarakat baru yang didukung komputer yang muncul. Lapisan digital di atas masyarakat tradisional kita sedang muncul, yaitu lapisan digital sejauh teknologi informasi modern digunakan hampir di mana-mana dalam masyarakat saat ini untuk mendukung semua jenis teknologi baru yang memungkinkan aktivitas manusia yang tidak mungkin dilakukan tanpa teknologi. Beberapa peneliti di lapangan telah mencirikan hubungan antara aktivitas manusia ini dan teknologi yang memungkinkan dalam hal ketergantungan teknologi informasi di mana tindakan manusia baru tidak dapat terwujud tanpa teknologi baru. Salah satu contohnya sederhana dari teknologi yang dengan cepat menyebar dan diadopsi secara luas di seluruh populasi manusia adalah telepon seluler. Dengan perangkat kecil ini, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain terlepas dari jarak geografis di antara mereka dan terlepas dari masing-masing lokasi. Jelas bahwa perangkat interaksi baru semacam ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan cara baru dan kita akan mengalami kesulitan hidup tanpanya hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh, konsep interaksi mungkin membutuhkan beberapa klarifikasi. Oleh karena itu, di bawah ini saya akan mencoba mendefinisikan istilah ini dalam kaitannya dengan konsep komunikasi dan kolaborasi. Konsep interaksi dan dukungan interaksi yang dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan konsep komunikasi dan kolaborasi. Menurut Dix, pada tahun 1996, komunikasi adalah pertukaran informasi antara orang-orang, misalnya konferensi video. Kolaborasi adalah ketika dua atau lebih orang mengoperasikan objek atau artefak yang sama, misalnya pembuatan bersama, di mana dokumen bersama adalah objek yang sama. Dalam kolaborasi, operasi menghasilkan umpan balik untuk operator, tetapi juga umpan melalui bentuk rekan kerja, yaitu penggunaan teknologi informasi baru dari perhitungan hingga komunikasi. Sementara komputer kemarin sibuk dengan angka-angka, teknologi hari ini dan esok akan digunakan untuk menjaga kontak sosial kita satu sama lain. Komputer masa lalu biasanya diberikan sebagai label sebagai teknologi informasi atau IT, yaitu sistem informasi. Sekarang mungkin ada baiknya untuk menafsirkan kembali akronim teknologi informasi ini, karena fokus sosial yang lebih banyak dari penggunaan teknologi informasi modern mungkin lebih tepat untuk membicarakan teknologi informasi dalam istilah teknologi interaksi sebagai label umum untuk apa yang dilakukan teknologi ini bagi kita di tingkat sosial. Sebagai label umum untuk apa yang dilakukan teknologi ini bagi kita di tingkat sosial. Menjadi sosial adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita sebagai manusia. Dan oleh karena itu, sangat mudah untuk memahami mengapa teknologi dan perangkat baru untuk mendukung komunikasi manusia ini dengan cepat diadopsi secara luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa bayi yang dicintai memiliki banyak nama. Hal ini juga berlaku untuk teknologi yang baru ini yang sudah biasa diberi label, misalnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi kepemilikan sosial, teknologi kesadaran, grup war, dan dukungan komunitas virtual. Teknologi ini muncul saat ini di mana-mana dan digunakan oleh banyak orang, mulai dari orang dewasa hingga remaja hingga anak-anak. Salah satu aspek penting dari penggunaan teknologi informasi jenis baru ini adalah perbedaan tujuan teknologi, yaitu untuk mendukung berbagai jenis kegiatan sosial daripada mendukung misalnya perhitungan lanjutan. Perbedaan lainnya terletak pada pola penggunaannya. Sementara komputasi pada tahun 1970-an adalah tentang berapa
orang yang bekerja bersama di sekitar satu mesin untuk membuatnya menghasilkan hasil yang tepat. Komputasi saat ini adalah tentang beberapa orang yang berinteraksi satu sama lain melalui beberapa komputer, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk memelihara dan mengembangkan sosial mereka. Jaringan di sini menjadi jelas pula bahwa peran teknologi telah berubah dari yang berada di garis dengan perhatian kita sekarang menjadi teknologi yang lebih luas yang memungkinkan kita melakukan hal-hal baru tanpa mengarahkan perhatian kita ke teknologi itu. Beberapa banyak orang yang berpikir tentang bagaimana telepon beroperasi di bawah cangkang saat mereka melakukan percakapan telepon. Ada beberapa faktor yang secara bersama-sama mengaktifkan interaction society, termasuk tidak hanya mengangkat teknis baru seperti pagar, ponsel, dan BlackBerry, misalnya perangkat email seluler, tetapi juga misalnya infrastruktur yang mendasarinya, misalnya internet dan jaringan telepon seluler. Modalitas interaksi baru, aplikasi dan layanan baru, dan mungkin kebanyakan pola penggunaan baru dan perilaku baru yang muncul karena adopsi teknologi ini. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor pendukung yang berbeda ini dan melihat lebih dekat pada beberapa perilaku baru yang muncul di sekitar teknologi interaksi. Yang ketiga yaitu mengaktifkan komponen untuk interaction society. Seperti yang dinyatakan di bagian sebelumnya, interaction society diaktifkan oleh beberapa faktor termasuk misalnya perangkat seluler, aplikasi baru, infrastruktur teknis, dan lain-lain. Ini semua adalah faktor penting yang memungkinkan masyarakat baru ini menjadi kenyataan. Kemudian di atas teknologi ini, pola dan perilaku penggunaan baru muncul di sekitar teknologi ini. Di bagian ini, teknologi yang memungkinkan pertama kali disajikan diikuti oleh dengan pengenalan singkat tentang beberapa perilaku manusia baru yang telah mulai tumbuh dari penggunaan teknologi informasi jenis baru ini. Sekarang yang keempat yaitu infrastruktur interaksi dan interaction society. Dari sudut pandang teknis, interaction society terutama diaktifkan di atas dua platform teknis utama dan global, yaitu satu, jaringan telepon, termasuk jaringan seluler untuk komunikasi, suara, dan data. Yang kedua, internet. Kedua platform ini memungkinkan orang-orang tersebut secara geografis untuk berkomunikasi di seluruh dunia terlepas dari jarak di antara mereka. Jaringan telepon memungkinkan orang untuk berbicara secara serempak satu sama lain. Di sisi lain, internet memungkinkan interaksi yang lebih berkelanjutan dan memungkinkan orang untuk kurang lebih berkomunikasi secara tidak sinkron melalui email, ruang obrolan, komunitas virtual, forum diskusi, papan bulletin, dan lain-lain. Saat ini, kedua platform ini sekarang melebar menjadi satu komunikasi global. Jaringan di mana orang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui dua infrastruktur yang sebelumnya terpisah ini. Contoh yang baik dari peleburan kedua platform ini adalah pasar iPhone telepon yang sekarang sedang berkembang, di mana internet digunakan untuk memungkinkan pengguna internet melakukan panggilan suara ke orang lain di jaringan telepon. Jadi, jelas kedua platform ini memungkinkan dukungan interaksi terkomputerisasi. Namun untuk menjangkau platform ini memungkinkan dukungan interaksi terkomputerisasi, namun untuk menjangkau pengguna dan memungkinkannya untuk mulai berinteraksi dan beberapa komponen tambahan yang diperlukan. Sekarang yang kelima yaitu perangkat interaksi. Di atas jaringan telepon dan infrastruktur internet, beberapa perangkat interaksi baru telah dikembangkan untuk memungkinkan kita berkomunikasi kapan saja dan dari hampir semua lokasi. Saat ini, teknologi ini tidak lagi mengikat kita ke desktop atau lingkungan kantor. Sebaliknya, perangkat interaksi modern bersifat seluler, sehingga memungkinkan kita untuk memanfaatkannya di tempat yang diinginkan dan kapanpun kita mau. Dari perspektif itu,
teknologi akhirnya menjadi ada di mana-mana dan menjadi bagian terintegrasi dari kehidupan kita. Dari perseptual, salah satu tanda yang paling terlihat dari interaksi society adalah saat ini mungkin adalah penggunaan ponsel secara luas. Dan tanda kedua yang paling terlihat tentang bagaimana komputer memasuki kehidupan sehari-hari mungkin adalah penggunaan komputer laptop secara luas dan setiap hari meningkat jumlahnya akun internet. Namun, tidak hanya komputer, laptop, dan ponsel yang dihitung sebagai perangkat interaksi, dan tidak hanya upaya yang dilakukan untuk menjembatani jarak jauh antara orang-orang yang berbeda atau melalui telegraf atau ponsel modern. Tetapi ada juga upaya yang dilakukan untuk mengembangkannya, misalnya perangkat seluler untuk menjembatani jarak yang cukup pendek. Ada juga beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung interaksi manusia dalam jarak yang sangat pendek. Salah satu contohnya adalah LoveGate Jepang. Adalah perangkat perjodohan yang berkomunikasi dengan perangkat yang ditempatkan di dekat penggunanya, yaitu sekitar 10 meter. Pemilik dapat menyetel perangkat untuk menampilkan lampu layar sesuai dengan suasana hati mereka. Hanya ada 3, ayo ngobrol, ayo bernyanyi, karaoke, atau mode berkumpul. Idenya adalah membawa perangkat ke misalnya klub malam atau situasi sosial lainnya di mana orang lain dilengkapi dengan perangkat serupa dan kemudian melakukan petak umpet virtual sampai Anda menemukan seseorang yang cocok dengan profil Anda yang didistribusikan. Ketika satu LoveJit mendeteksi lawan jenis lainnya dalam jangkauan itu berbunyi beep dan berkedip hijau. Jika keduanya berada dalam mode harmonis yang sama dan merah, jika pengguna lawan mengirimkan mode yang berfaktanya ada banyak penelitian yang sedang berlangsung hari ini yang berfokus pada dukungan interaksi untuk untuk komunitas yang berada di lokasi yang sama yang mirip dengan ide dasar di balik perangkat LoveJit komersial, misalnya mendukung pertemuan sosial di grup, pameran, konferensi, konser rock and roll, dan lain-lain.